Fenomena erosi merupakan salah satu bentuk dari proses eksogenik atau proses dari luar. Faktor erosi yang menghasilkan goresan dan alur paralel pada permukaan batuan adalah. Nah, jadi maksudnya adik-adik, erosi itu kan pengikisan. Mana pengikisan yang menghasilkan goresan secara sejajar pada permukaan batuan. Nah, erosi tersebut adalah erosi gletser atau erosi es. Karena ketika es bergerak, maka es akan membawa batu dan pasir yang ada di bawahnya. Batu dan pasir itu seperti amplas, maka dia akan menggosok batuan di bawahnya dan meninggalkan goresan panjang yang sejajar. Kalau aliran air, angin, gelombang laut, dia juga merupakan pengikisan tapi tidak menghasilkan goresan secara sejajar pada permukaan batuan. Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan karakteristik kimiawi sungai air hitam atau Blackwater River yang terdapat di daerah aliran sungai Amazon adalah. Nah, sungai air hitam adalah sungai yang mengalir pelan dan dalam melalui rawa-rawa berhutan. Jadi sungai ini terdapatnya di hutan-hutan rawa. Warna air sungainya itu gelap seperti teh atau seperti kopi akibat pembusukan daun dan kayu yang melepaskan zat alami ke dalam air. Nah, meskipun terlihat gelap, airnya sebenarnya jernih. Sungai ini memiliki pH yang relatif asam dan konsentrasi ion natrium, magnesium, dan kalsium yang sangat rendah, sehingga tergolong miskin nutrisi. Kita lihat opsi jawaban. Memiliki pH mendekati netral. Nah, pH-nya kan asam, berarti di bawah 6. Yang A salah. Yang B memiliki konsentrasi ion natrium, magnesium, dan kalsium yang sangat rendah dan memiliki pH yang relatif asam. Nah, ini benar. Maka yang C dan D, maka C, D, dan E tidak usah kita analisis lagi. Sudah pasti jawabannya salah karena sudah jumpa jawaban yang benar. Terdapat dua jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Pada tiap-tiap pilihan berikut, yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui adalah. Kalau yang dapat diperbarui, sumber daya alamnya bisa dipulihkan secara alami. Jadi tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Contohnya cahaya matahari atau surya, panas bumi, air, angin, dan biomasa. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam jumlahnya terbatas dan tidak bisa dipulihkan dalam waktu yang singkat. Contohnya itu nuklir, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium. Sekarang kita lihat opsi jawabannya. Yang perlu ada diperhatikan secara berurutan. Yang pertama yang bisa diperbarui dan yang kedua tidak bisa diperbarui. Lihat yang A, nuklir sama minyak bumi itu kedua-duanya tidak bisa diperbarui, maka salah. Yang B, surya dan panas bumi itu sama-sama sumber daya alam yang bisa diperbarui, maka juga salah. Yang C, gas alam sama air, gas alam tidak bisa diperbarui, air bisa diperbarui. Nah, ini benar tapi tidak berurutan. Yang pertama harus diperbarui dulu, baru tidak diperbarui. Maka yang tepat adalah yang D, angin dan gas alam. Angin ini dapat diperbarui, gas alam tidak dapat diperbarui. Kalau yang E, biomasa dan panas bumi itu dapat diperbarui kedua-duanya. Salah satu jenis energi baru yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia adalah energi nuklir. Namun demikian, pengembangannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala utama. Misalnya, yang perlu ada diperhatikan kendala utama, berarti fokus kepada kendala utama saja. Yang A, Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Nah, ini tidak ada kaitan kendala utamanya, maka salah yang A. Yang B, biaya investasi yang relatif tinggi, ketergantungan teknologi asing, dan resiko limbah radioaktif yang memerlukan pengelolaan yang cermat. Nah, ini jawaban yang benar. Kenapa benar? Karena kendala utama pengembangan energi nuklir di Indonesia itu yang pertama biaya investasinya tinggi. Jadi untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir itu membutuhkan biaya awal yang sangat besar, sementara Indonesia terkendala dari segi biaya, makanya tidak berkembang PLTN di Indonesia itu. Yang kedua itu ketergantungan teknologi asing, yang mana Indonesia belum sepenuhnya mandiri dalam teknologi nuklir, sehingga masih bergantung pada negara lain dalam hal reaktor, bahan bakar, dan pengelolaan limbah. Terus yang ketiga, kendala utamanya adalah risiko limbah yang radioaktif. Nah, limbah nuklir itu sangat berbahaya dan butuh pengelolaan jangka panjang serta pengawasan ketat agar tidak membahayakan manusia dan lingkungannya.
Yang D salah, kenapa salah? Karena sulit memperoleh bahan baku nuklir. Nah, Indonesia itu terdapat bahan baku nuklir. Yang E, masyarakat menolak PLTN karena persepsi risiko kebocoran. Nah, ini bisa diberikan pemahaman, maka tidak terlalu menjadi kendala utama. Pemanfaatan sumber daya alam selain memberikan nilai tambah komersial, di sisi lain kadangkala menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Salah satu dampak negatif penggunaan sumber daya alam dari fosil sebagai sumber energi adalah kita perhatikan jawaban A dan B itu merupakan kekurangan dari sumber energi fosil, bukan merupakan dampak negatifnya. Yang C menyebabkan terjadinya pencemaran sungai, ini dampak negatif, tetapi tidak dampak negatifnya dari segi sumber energi. Yang D menyebabkan rusaknya lingkungan perkotaan. Nah, ini juga dampak negatif, tetapi kurang lengkap karena hanya perkotaan saja yang dibahas. Desa kan juga memakai sumber daya alam fosil seperti minyak kendaraan bermotor itu. Maka yang lebih tepat jawabannya adalah yang E, berkontribusi dalam peningkatan suhu global. Nah, artinya ketika sumber daya alam fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, jika digunakan sebagai sumber energi akan melepaskan karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Nah, gas-gas ini menyebabkan efek rumah kaca yang pada akhirnya menyebabkan pemanasan global atau global warming dan perubahan iklim. Di antara strategi berikut yang paling tepat mencerminkan pendekatan fitoremediasi untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan adalah fitoremediasi adalah teknik pemulihan lingkungan yang menggunakan tumbuhan hidup untuk menyerap dan menstabilkan serta menguraikan atau menghilangkan polusi dari tanah, air, dan udara. Kita lihat mana yang ada tumbuh-tumbuhan di sini. Maka yang tepat adalah yang C, penanaman spesies tumbuhan tertentu di lahan basah yang tercemar logam berat untuk menyerap kontaminan dari tanah dan air. Dengan semakin berkembangnya teknologi, muncul berbagai industri yang pembangunannya ditunjang dengan digital teknologi dan bahkan juga sampai kepada AI. Industri tersebut sering disebut dengan istilah foodless industry. Foodless industry itu adalah industri modern berbasis teknologi digital dan AI yang tidak terikat lokasi karena tidak bergantung pada bahan baku atau pasar tertentu. Misalnya platform e-komersi, software dan aplikasi berbasis AI itu contoh dari foodless industry. Merujuk pada kurva Lorenz berikut ini, pernyataan yang tidak tepat adalah, kurva Lorenz adalah kurva yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu negara. Semakin menjauhi garis lurus atau garis diagonal ini, maka ketimpangannya semakin besar. Semakin mendekati ke garis lurus atau garis equality atau garis diagonalnya, maka ketimpangannya semakin kecil. Kita perhatikan yang berwarna abu itu Indonesia, biru itu Argentina, oranye itu Brazil. Yang warna kuning itu garis equality atau garis lurusnya. Kita cek jawaban yang A, Brazil mengalami ketimpangan pendapatan paling tinggi dibandingkan dengan negara Argentina dan Indonesia. Nah, ini benar. Kita lihat Brazil yang berwarna oranye, dia semakin menjauhi garis lurus, maka ketimpangannya besar. Yang B, Indonesia memiliki distribusi pendapatan yang merata di setiap persen populasinya. Kita cek Indonesia, ketika populasinya 20, income-nya 10. Ketika 40, income-nya 20. Ketika populasinya 60, income-nya 30. 80, income-nya 50. Nah, ini tidak merata di setiap persen populasinya. Kalau yang merata itu ketika populasinya 20, income-nya 20, berarti di titik ini. Ketika persennya 40, maka income-nya juga 40. Begitu juga seterusnya, itu baru dikatakan merata. Jadi yang B itu adalah salah. Sesuai yang diminta oleh soal, pernyataan yang tidak tepat, maka sudah dapat jawabannya yang B. Otomatis yang C, D, dan E adalah pernyataan yang benar. Usia harapan hidup saat lahir masyarakat Indonesia itu meningkat di usia 71. Kira-kira kenapa itu? Maka jawaban yang tepat adalah yang
A. Peningkatan akses layanan kesehatan publik. Jadi ketika layanan kesehatan itu makin mudah diakses, orang jadi lebih mudah untuk berobat. Bayi dan ibu lebih aman saat melahirkan, penyakit cepat ditangani, dan lansia mendapat perawatan yang lebih baik. Akibatnya orang hidup lebih lama, sehingga angka harapan hidupnya pun meningkat. Sushi hidangan tradisional Jepang di sebelah kiri, yang awalnya berupa ikan mentah dengan nasi yang diberikan cuka, telah mengalami adaptasi dan modifikasi yang signifikan di luar Jepang. Di Amerika Serikat muncul variasi kontemporer seperti California Roll di sisi kanan, dengan nasi di luar, alpukat, mentimun, dan crab stick yang sangat berbeda dari bentuk aslinya. Fenomena ini termasuk sebagai contoh dari TV difusi budaya apa? Nah, jawabannya adalah difusi stimulus. Kenapa difusi stimulus? Karena sushi di Jepang itu tidak ditiru mentah-mentah, tetapi diadaptasi menjadi bentuk baru seperti California Roll. Nah, konsep dasarnya tetap, namun bahan dan penyajiannya saja yang berubah sesuai selera lokal. Itu merupakan ciri-ciri dari difusi stimulus, yaitu penyebaran ide budaya yang dimodifikasi oleh budaya penerima. Penyebab perkembangan kota dengan pola suburbanisasi kerap dianggap merugikan oleh perencana kota adalah, apa alasannya kenapa dia dianggap merugikan pola suburbanisasi ini? Jawabannya adalah yang B, merupakan perkembangan kota dengan kepadatan rendah. Karena suburbanisasi adalah penyebaran kota ke pinggiran. Maksudnya adalah wilayah kota diperluas ke daerah-daerah pinggiran, yang mana penduduk pindah dari pusat kota ke daerah yang jarang penduduknya. Akibatnya rumah tersebar jauh-jauh sehingga pembangunan jalan, listrik, dan air menjadi lebih mahal. Transportasi umum itu sangat sulit, lahan banyak dipakai untuk perumahan dan ruang hijau semakin berkurang. Karena tidak efisien dan boros biaya, jadi perencanaan kota suburbanisasi ini dianggap merugikan. Sekitar 50% penduduk dunia memiliki akses rendah terhadap layanan kesehatan dasar. Indikator PHC atau indikator Primary Healthcare atau layanan kesehatan dasar pada umumnya merujuk pada apa? Jawaban untuk soal nomor 47 adalah yang C. Kenapa yang C? Karena PHC itu adalah pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh dan terjangkau. Mencakup layanan penting atau indikator utamanya itu perawatan kehamilan, imunisasi anak, dan penanganan penyakit tidak menular. Akibat pengeboman tanpa henti dari Zionis Israel, penduduk jalur Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka seperti Gaza Utara menuju daerah yang disebut Israel aman, di daerah Rafah di bagian selatan. Status penduduk Gaza di Rafah dalam konteks dinamika kependudukan adalah, jawabannya adalah yang A, internally displaced person. Jadi IDP itu adalah orang yang terpaksa pindah dari tempat tinggalnya karena konflik, kekerasan, atau bencana, namun tetap berada di wilayah negaranya sendiri. Penduduk Gaza yang pindah dari Gaza Utara ke Rafah atau Selatan Gaza tidak melintasi batas negara, sehingga status mereka bukan pengungsi, tetapi IDP, orang yang mengungsi di dalam negerinya sendiri. Sebuah desa wisata di lereng Gunung Bromo, Jawa Timur, mengembangkan kegiatan pariwisata yang melibatkan peran aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan menerima manfaat langsung dari kegiatan pariwisata, seperti menyediakan akomodasi homestay dan menjual produk lokal. Prinsip utama dari konsep pariwisata yang dikembangkan oleh desa tersebut adalah, berarti konsep wisata yang dikembangkannya adalah wisata yang melibatkan masyarakat. Jawaban yang B, community based tourist, adalah pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, serta mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pariwisata. Pengembangan yang kurang cocok diimplementasikan dalam membangun kawasan transit atau TOD yang mudah dijangkau pada kawasan perkotaan adalah,
Nah, TOD itu singkatan dari Transit Oriented Development, yang mana fokus dari TOD ini pengurangan ketergantungan pada kendaraan pribadi. Jadi, masyarakat itu didorong untuk menggunakan transportasi publik. Nah, pemerintah itu akan menyediakan akses yang mudah dan nyaman ke stasiun dan koridor transit. Kembali ke pertanyaan soal yang kurang cocok diimplementasikan, berarti yang menghalangi tujuan TOD ini. Jawabannya adalah yang E, pengembangan gedung parkir terintegrasi. Jadi kalau gedung parkir tadi dikembangkan atau diperluas, maka akan mendorong masyarakat tadi menggunakan mobil pribadi. Contohnya kalau dia pergi ke hotel atau nginap di hotel, dia akan bawa mobil pribadi.